lanjut part 2 ya. Sekarang bagaimana penggunaannya sel volta di dalam soal tadi ya. Oke, yang tadi sifatnya teori, yang sekarang adalah sifatnya menghitung. Contoh, ada soal seperti ini. Ada soal ya, F-nya tambah CU2 plus menjadi Fe2 plus tambah CU sekian, begitu ya. Terus ditanya, kalau saya mau reaksinya model begini, berapakah potensial standar yang dihasilkan? Seperti itu. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya sama kayak waktu kita belajar termokimia ya, kelas 11 ya. Ini patokannya adalah pertanyaannya. Seperti itu. Ini diposisikan seperti pertanyaan. Misalnya siapa? Misalnya NI. NI yang netral ini, dia mintanya di pertanyaannya adanya di kiri, sedangkan datanya di kanan. Sehingga reaksi yang ini harus kita balik ya. Terus ya, dibalik. Seperti itu. Terus apa lagi? CU2 plusnya di soal dia mintanya di sebelah kiri. Sudah di kiri, maka ini tetap tidak usah kita apa-apakan. Sudah, mari kita kerjakan dari yang pertama. Pokoknya tetap saya tulis ya apa adanya, Fe tambah CU2 plus menjadi Fe2 plus ditambah CU. Nolnya itu tetap positif 0,78. Gitu. Yang bawah katanya dibalik, saya balik, ditulis panahnya sejajar, biar apa? Biar panahnya kelihatan mana kanan kirinya. Ini Ni, saya putar jadinya Ni2 plus ditambah 2 elektron. Oke, ini E0-nya jadinya kalau dibalik juga berbatan dan jadi positif ya, positif 0,25 volt. Oke, bisa semua ya. Nah, kemudian bagaimana nasibnya yang tengah? Ya, nasibnya yang tengah bisa kita lihat dari yang tidak ada di pertanyaan harus kita buang ya. Yang tidak diinginkan kita buang. Oke, Fe-nya ini kan ada di sebelah kiri, maka ini juga harus di kiri. Nah, sudah sama kan di kiri, maka yang tetap. Kenapa? Biar bisa saling meniadakan tadi ya. Nah, ini Fe. Jadi Fe2 plus ditambah 2 ini. E0-nya kan juga tetap sama dengan negatif 0,44 volt. Terus kita jumlah semuanya. Terus yang tidak diinginkan kita buang. Itu Fe-nya dibuang, Fe-nya juga dibuang, Fe2 plusnya dibuang. Ya, sehingga tersisa yang diminta di soal. Diminta Ni tambah CU2 plus menjadi Ni2 plus ditambah CU. Tinggal E0-nya ya jumlah aja semua ya. Berapa tuh ya? Jumlah 0. Nanti dikurangi jadi positif ya. Positif berapa itu ya? 8 tambah 5 13 4 9 positif 0,59 volt. Bisa semua? Oke. Nah, model soal kedua adalah modelnya yang namanya notasi sel. Ya, ini notasi sel tuh, yang ada di dua di tengah. Caranya gimana? Sama saja sama ini. Fokus kita adalah ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini. Iya caranya biar posisi seperti ini. Nah, ini SN-nya mintanya di sebelah kiri. Ini kan di sebelah kanan ya. Jadi ini kita putar dibalik. Gitu. H2-nya mintanya di kanan, adanya di kiri. Kita balik lagi. Ya,
Kita kerjakan dulu yang kedua bawah dulu, yang pena yang sudah ada clue-nya di sini. Mari kita kerjakan. Katanya yang nomor 2 itu dibalik. Kalau kalian kembali, saya ada space di sini ya. Ininya juga posisinya harus dibalik, plus dan nolnya ya. Karena sebelah sini kan ada oksidasi dari 0 menjadi plus. Ya, jadi jangan hanya simbol AB-nya saja yang diputar, tapi ini juga harus dibalik. Sedangkan ini juga dibalik, karena dia reduksi dari plus ke 0. Nah, nanti nolnya itu adalah karena dibalik dia jadi min 0,80. Oke. Lalu kemudian yang Zn juga ini dibalik karena Sn-nya tadi di kiri, dia di kanan. Saya balik lagi, berarti Sn-nya tak taruh sini. Tapi dia oksidasi, jadi dari 0 menjadi Sn2+. Ininya dari Zn2+ menjadi Zn. N0-nya juga berubah jadi 0,62 volt. Nah, terus bagaimana dengan reaksi yang pertama ya? Kalau nggak mau saya bawa aja ya. Oke. Bisa dilihat kayak tadi ya. Di pertanyaan hanya ada ini. Berarti yang tidak ada di pertanyaan itu harus kita buang. Jadi kayak AG itu harus dibuang berarti. Nah, bisa membuang kalau letaknya berlawanan. AG yang sudah ada kan letaknya di sebelah kiri ya. Maka bisa dibuang kalau di sebelah kanan itu tepat. Tidak usah kita balik karena ini sudah bisa mencoret ya. Nah, biar bisa dicoret jadi begitu ya. Zn2+. Ini jadi bisa mencoret. N0-nya ya tetap, kita tulis tetap ya. Positif 1,56 volt. Kemudian reaksinya kita jumlah semuanya, ditulis yang bersisa adalah Sn2+ ya. Ini namanya jembatan garam ya. Terus oh iya, tadi gambar saya ada yang terlupa ya, sebentar ya. Ini H+ menjadi H2. N0-nya kita jumlah semua. Kita jumlah semua jadinya nanti adalah berapa itu? Positif 0,14 volt. Itu dia jawabannya. Begitu ya. Mumpung saya ingat tadi ada yang lupa oleh saya. Kan lupa menampilkan jembatan garam tadi ya. Oke. Tadi kan soal kita yang di awal tadi ya, di part 1 tadi seperti ini ya. Tadi ini katoda katanya ya. Katodanya itu adalah siapa tadi ya? Ag ya. Ag. Ini anoda. Anodanya adalah tadi Sn kalau tidak salah ya. Oke. Tadi kan sudah digambarkan nanti elektron itu bergerak dari anoda ke katoda. Maaf ya, gambarnya kok agak mengsong-mengsong. Nah, ini deh, ini pembatas. Ini tadi katoda, kutub positif. Ini anoda, kutub negatif. Ini tadi adalah Ag, ini Sn. Ag dicelup dalam tadi Ag plus ya. Sn dicelup dalam Sn2+. Oke? Tadi elektron itu bergerak dari anoda ke katoda. Nah, ini elektronnya ke sini tadi. Tadi kan dikatakan bahwa yang sebelah sini tadi kelebihan muatan positif, begitu. Kenapa? Karena sudah ada Sn2+, Sn-nya ini tadi larut menjadi Sn2+, Sn2+ itu makin banyak. Seperti itu, sehingga dia kelebihan muatan positif. Sedangkan elektronnya tadi melayu ke sini semua, lari ke sini semua.
Jadi dia kelebihan elektron sebelah sini atau kelebihan muatan negatif. Muatan negatif. Nah, kalau begini berarti sudah selesai ya alirannya. Makanya perlu ditambahkan tengah ini loh. Tadi saya tambahin jadi ingat ya. Perlu ditambahkan tengah ini, namanya adalah jembatan garam. Jembatan garam itu seperti pipa yang dibalik begitu ya. Di dalamnya itu diisi gel biasanya. Ini namanya jembatan garam. Fungsinya adalah menyeimbangkan muatan. Ya, menyeimbangkan muatan. Jadi yang kelebihan muatan positif itu nanti disuplai ion negatif oleh jembatan garam. Terus yang kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif akan disuplai ion positif oleh jembatan garam, sehingga bisa terus berputar arusnya ya, bisa menghasilkan listrik. Nah, kapan sih sumber ini sudah selesai ya? Ketika isi jembatan garamnya habis. Ini kalau isi jembatan garamnya habis dan ini sudah terlalu tipis dan ini sudah sangat menebal, ini akan menebal ya. Nah, maka itu akan selesai dia sebagai sumber listrik. Gitu ya, maaf tadi ada yang lupa sedikit jembatan garamnya. Nah, sekarang kembali ke soal ketiga. Oke, tadi soal hitungan masih seputar teori. Jadi tadi dikatakan kalau reaksi itu dapat berlangsung atau reaksi spontan itu ada syaratnya. Kalau kita menghitung ternyata nol sel kita positif kayak gini, ini adalah reaksi spontan. Ini reaksi spontan dia bisa berlangsung, berarti dia bisa menghasilkan listrik ya. Tapi ketika dia negatif, dia tidak bisa menghasilkan listrik. Nah, artinya saya mau tahu sebuah reaksi itu spontan atau tidak. Kalau saya pakai prinsip nol sel positif, berarti harus ada data nol seperti itu. Nah, kenyataannya nanti di soal tidak selalu dihadirkan data nol. Nah, ketika terjadi seperti itu tidak ada data nol, maka kita pakai cara yang kedua, namanya kita pakai deret volta. Deret volta dari bacaan HMG ini dihafal seperti itu ya. Kalau cara menghafal saya dari guru saya dulu ya. Ini ngapalnya caranya 5 pucuk bunga cantik nan menggoda, alangkah menawan sehingga Christian Fernando Chandra cowok ningrat senang perbanyak hadiah cukup harga agar putri mau. Ini maksa dikit ini ya. Atau mau menghafal manual juga boleh. Kalau kalian punya cara menghafal yang lain silakan ya. Tapi intinya ini si deret volta ini harus dihafal karena nanti ketemu soal model kayak gini. Nah, disuruh memprediksi reaksi di bawah ini spontan atau tidak. Belum satu soalnya. Oke, ini kata kuncinya. Yang kiri deret volta, kiri deret volta lo ya, itu harus netral, nggak boleh ada plus-plusan, nggak boleh ada pangkatnya. Yang sebelah kanan deret volta dia harus ion. Oke, mari kita lihat contoh soalnya ini. Fe sama Zn. Yuk kita lihat. Oh, Fe di sini, Zn di sini. Yang kiri itu adalah Zn ini yang kiri katanya ya. Ini kiri deret volta ya. Bukan kiri plus di tambah-tambahan ini ya. Kirinya di deret volta. Ini kiri deret volta. Menurut rumusan kiri deret volta itu tidak boleh ada pangkatnya. Ini kan tidak ada pangkatnya ya. Oh, ya sudah, yang kanan dia harus ada pangkatnya, ada plus minusnya. Nah, maka ini adalah spontan karena sesuai rumusan seperti itu. Bisa? Oke, satu contoh lagi ya. C
2 plus ditambah Zn. Lagi-lagi kita cari Zn ketemu sama Cu. Oh, yang kiri yang Zn. Ini yang kiri. Ya, kiri dari volta ini yang kanan. Kiri dari volta lah ya. Ini yang kanan. Oh, yang kiri dia nggak ada pangkatnya, nggak ada plusnya. Benar, maka ini spontan. Ya. Jadi tugas kita cukup melihat sisi sebelah sini saja. Yang sisi kanannya nggak usah dilihat, ya. Karena seandainya dia tidak spontan, itu sebetulnya tidak bisa menghasilkan sesuatu, begitu ya. Sehingga nanti kalau dia ada hasil, ya ini berarti hoax hasilnya. Makanya kita jangan percaya yang sebelah sini, kita lihat yang sebelah kiri saja. Oke, contoh berikutnya Zn sama Pb. Zn mana tadi? Oh, ini Zn, ini Pb. Oh, Zn yang kiri. Zn tuh yang kiri, deret volta. Harusnya dia tidak boleh ada plusnya. Maka kalau kondisinya begini, ini tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Artinya hasil ini hoax gitu. Ya. Kemudian Pb 2 plus sama Cu, kita lihat Pb sama Cu, ternyata yang kiri itu adalah Pb. Ini yang kiri nih, kiri deret volta. Harusnya yang kiri deret volta dia tidak boleh ada plus-plusannya, harus netral. Ternyata dia ada plusan ini berarti tidak sesuai aturan ya, maka dia menyebutnya juga tidak spontan. Bisa semua? Ya. Nah, terakhir nanti juga ketemu soal suruh menentukan mana katoda, mana anoda. Tapi tidak ada data nolnya, maka kita juga butuh yang namanya deret volta. Standarnya adalah H itu punya E0 sama dengan 0. H ke kiri, dia E0-nya kurang dari 0 atau negatif. Kalau negatif, artinya dia apa? Layak sebagai anoda. Yang lebih negatif layak sebagai anoda. Yang sebelah kanan, karena E0-nya lebih dari 0 positif, maka dia sebagai katoda. Kalau tidak mau satu sebelah ini aja ya. Dia kutub negatif, mudah dioksidasi. Yang kecil itu mudah dioksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi itu adalah perannya sebagai reduktor. Jadi makin ke kiri dia makin reduktor atau pereduksi kuat. Seperti itu. Jadi kalau ada contoh, saya punya Mk sama Zn, suruh menentukan mana anoda, mana katoda. Yang lebih kiri posisinya itu menjadi anoda, yang lebih kanan posisinya sebagai katoda. Ya, nanti tinggal dicari kebalikannya saja. Oke, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Ya, semoga kalian paham ya dengan yang saya jelaskan. Saya sudahi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum